kelas rangkap. Untuk pembelajaran 3, evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Jadi program evaluasinya sebaiknya yang seperti apa di pembelajaran kelas rangkap. Itu ada 3 kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar pertama, tentang analisis struktur kurikulum sekolah dasar dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan paparan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak, untuk kelompok kami, nggih, Pak. Ya, Pak, sambil nunggu PPT-nya, nggih, Pak. Nggih, Bu. Mbak Halida. Bentar, Bapak, Mbak. ini kami mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang saya hormati Pak Wantoro MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga hari ini semua diberikan kesehatan dan semoga presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, kelompok kami hari ini akan membahas modul 5 yang terdiri dari 3 KB. Modul 5 ini penyusunan rencana pembelajaran kelas rangkap. Untuk KB1 tentang analisis struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Kemudian untuk KB2 perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Dan untuk KB3 evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Oke, sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari Mbak Siti Nurjana, kemudian saya sendiri Dewi Ratnawati, dan Mbak Halida Asofa, kemudian Mbak Sulistianing Tias, dan yang kelima Mbak Wakia. Dan saya sebagai moderator, untuk rangkaian diskusi kali ini, pertama untuk penyajian materi yang akan dibacakan per KB, kemudian per kegiatan pembelajaran dibuka untuk sesi tanya jawab. Baik, kami mulai untuk KB1. Untuk KB1, analisis struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap. Untuk hal ini akan dibacakan oleh Mbak Siti Nurjana. Monggo Mbak Siti. Sebentar, Mbak. Di saya belum muncul ya PPT-nya ya? Belum muncul. Bentar. Mungkin karena Yang lain udah muncul belum ya? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Nggih. Coba Mbak. Di sini juga nggak ada ya. Kayaknya keterbatasan ini ya teknologinya. Atau minta tolong Mbak Halida dikirimkan yang di grup ada. Di grup di WA udah, Mbak. Oh iya. Bentar. Minta tolong dikirimkan ulang bisa, Mbak? Ulang. Minta tolong. Udah tak kirim, Mbak. Coba, Mbak. Iya, sebentar. Nggih ngapunten nggih teman-teman. Ini saya baca untuk kurikulum, pengertian kurikulum di sini. Konsep dasar kurikulum berasal dari kurera atau kurikulum 4, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh orang pelari dalam ada program hidupnya yang harus ditempuh mendapatkan status yang air mata. Itu yang nyanyi siapa itu? Bisa untuk yang ku cinta. Suaranya kejadian. Padaku.
Oke, punten. Ya. Untuk yang kurikulum SD ini di sini dijelaskan beberapa disebutkan beberapa kurikulum SD yang sudah pernah berlaku, yaitu ada punten Mbak. Di sini ada kurikulum 1904 ada kurikulum berbasis kurikulum satuan tingkat pendidikan 2006. Setelah itu juga ada Kurtilas tahun 2013 yang terbaru sekarang mulai tahun 2022 adalah kurikulum Merdeka. Next, Mbak Halida. Untuk karakter kata SP. Di sini kata SP adalah ini nggih. Kurikulum satuan tingkat pendidikan. Jadi di kata SP itu ada beberapa kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Next, Mbak Halida. Ya. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum. Untuk prinsip pengembangan kurikulum ada 7. Yang pertama, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi ini mengandung pengertian ya bahwa pengembangan potensi peserta didik itu dalam konteks lingkungannya merupakan kepedulian utama. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum secara saling terkait dan secara keseluruhan kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi atau dengan keragaman yang bervariasi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi kurikulum itu harus difungsikan sebagai wahana pendidikan dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi hasil belajar yang dihasilkan itu harus memberi bekal kepada peserta didik ya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan menjalani kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Di sini berarti bahwa kurikulum itu harus menjadi sarana pengembangan kompetensi secara utuh dan menyeluruh yang didukung oleh semua mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Memiliki keterkaitan. Terus yang keenam, belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum itu harus menekankan pada minat belajar sepanjang hidup. Yang ke-9, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi pendidikan tentang keindonesiaan di sini itu mampu membangun persatuan seluruh Indonesia. Selanjutnya, Mbak Halida. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama,
pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetisi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan pilar belajar. Di sini ada 5 pilar belajar ya. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang ketiga, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang terakhir, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap, dan perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tutwuri handayani, ing madya mangkarsa, dan ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau yang prinsip yang keempat ini sangat erat hubungannya dengan ini ya, dengan prinsip tadi tutwuri handayani, ing madya mangkarsa, ing ngarsa sung tulodo. Di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan. Slide selanjutnya. Yang kelima, prinsip pelaksanaan kurikulum menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Jadi sumber belajar dan teknologinya bisa memanfaatkan dari lingkungan sekitar, dalam sekitar, dan kondisi ini. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetisi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang. Slide selanjutnya. Slide tentang struktur kurikulum SD. Nah, jadi kalau struktur kurikulum SD berdasarkan ini ya, tadi kata aspek itu didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Di kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Seperti yang tertera di tabel nggih. Jadi di situ ada 8 mata pelajaran, ada muatan lokal dan pengembangan diri. Terus selanjutnya IPA dan IPS-nya itu merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Ya, terus selanjutnya pembelajaran kelas 1 dan 3 itu dilaksanakan secara pembelajaran tematik, sedangkan kelas 4 dan 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Alokasi waktu 1 jam itu 35 menit dan 1 minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 34 sampai 38 minggu. Nggih. Itu dari saya nggih teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi Ratnawati. Monggo Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti. Untuk slide selanjutnya yaitu prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran. Untuk prosedur dasar pengembangan instruksional merupakan desain atau cetak biru pembelajaran.
Jadi sebagai suatu prosedur desain instruksional merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun rencana atau persiapan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Jadi produk dari desain instruksional dapat berupa persiapan pembelajaran, modul, bahan tutorial, dan bentuk sarana pedagogis lainnya. Proses pengembangan pembelajaran secara konseptual terkait erat pada unsur-unsur dasar kurikulum, yakni tujuan materi pelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Dikaitkan dengan standar ISI tahun 2006, pembelajaran terkait pada proses pemberian fasilitasi untuk menguasai kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum SD. Sesuai dengan gambar 5.1 tentang prosedur dasar pengembangan kerangka rencana pembelajaran, itu dapat memanfaatkan model yang menerapkan pendekatan sistem yang berangkat dari kompetensi dasar sesuai dengan paradigma kurikulum berbasis kompetensi. Jadi untuk pengembangan kerangka rencana pembelajaran sesuai dengan gambar tersebut, itu yang pertama itu memperhatikan dan memahami isi kompetensi dasar, khususnya mengenai muatan pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan mental atau sosial atau manual, apa yang secara eksplisit dan atau implisit termuat dalam kompetensi dasar tersebut. Dan yang berikutnya itu adalah indikator atau tujuan pembelajaran. Di sini merumuskan indikator perilaku dari setiap muatan isi dalam bentuk rumusan perilaku operasional sehingga hasil belajarnya dapat diukur atau dideteksi ketercapaiannya. Dari setiap satu indikator atau beberapa indikator, rumusan aktivitas belajar yang bagaimana yang perlu difasilitasi oleh guru agar peserta didik dapat menguasai muatan dari kompetensi dasar tersebut secara optimal. Dan yang terakhir, rumusan tentang pengalaman belajar dan proses pembelajaran. Rumusan pengalaman belajar tersebut pada dasarnya harus menjawab substansi apa yang perlu dikuasai peserta didik dan bagaimana seyogianya peserta didik mencapai penguasaan tersebut dengan dan atau tanpa fasilitas guru. Ya, berikut untuk KB1 sudah kelompok kami bacakan, dan berikutnya adalah sesi tanya jawab untuk KB1. Kami memberikan kesempatan tanya jawab untuk di KB1 kami buka satu termin yang terdiri dari 2 penanya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya tentang KB1, monggo dipersilakan. Silakan KB1 tentang struktur kurikulum. Ya, Mbak. Rahayu Pujiastuti, Mbak. Oh, nggih Bu Yayu, monggo silakan Bu Yayu. Nggih. Ini Mbak, menurut itu tadi ya disebutkan dalam prinsip pelaksanaan kurikulum ya. Di prinsip pelaksanaan kurikulum itu kan di situ disebutkan pada pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna untuk dirinya. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengembangkan potensi dari perkembangan dan kondisi peserta didik tersebut untuk menguasai kompetensi yang bisa berguna bagi dirinya. Nah, seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Yayu. Tadi pertanyaan bagaimana cara mengembangkan perkembangan peserta didik ya? Peserta didik. Iya, bagaimana cara mengembangkan potensi perkembangan dari peserta didik tersebut. Ya, supaya berguna bagi dirinya sendiri kayak gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak. Bu Yayu, terima kasih atas pertanyaannya.
kami tampilkan dulu untuk pertanyaannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, monggo silakan. Silakan pertanyaan kedua. Izin bertanya Mbak Dewi. Baik, Mbak Vivi ya, Mbak. Monggo Mbak Vivi. Ya, saya Vivi Nurul ingin bertanya kepada kelompoknya Mbak Dewi. Dari tadi penjelasan tentang kurikulum-kurikulum yang sudah dilaksanakan di Indonesia, menurut kelompok Mbak Dewi, mana kurikulum yang terbilang sukses nggih? Mohon penjelasannya dengan alasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Baik, Mbak Vivi, saya ulangi lagi Mbak Vivi untuk pertanyaan Mbak Vivi, yaitu untuk kurikulum yang menurut kelompok kami sukses dan apa alasannya seperti itu ya Mbak Vivi ya? Nggih, intinya seperti itu. Oke, baik Mbak Vivi. Baik, dari kelompok 5 untuk pertanyaan pertama dari Bu Yayu, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Yayu, monggo dipersilakan. Ya tadi Mbak Dewi tadi pertanyaannya Bu Rahayu itu ya, bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik sesuai potensinya, sesuai potensi perkembangan dan sebagainya. Ya Bu Yayu, saya Siti Nurjana akan menjawab pertanyaan Bu Yayu nggih. Halo. Iya, Mbak. Oh nggih, ngapunten. Kirain jaringan saya yang bermasalah. Jadi kalau yang membuat kurikulum itu kan memang dari pusat nggih diturunkan ke sekolah-sekolah. Jadi seorang pengembang kurikulum itu ketika membuat kurikulum, kalau berarti di sekolah itu kan yang mengembangkan. Ngapunten, tadi kan yang membuat kurikulum pusat ya, maksudnya standar kompetensi, terus kompetensi dasar itu kan memang dari pusat, tapi yang mengembangkan itu kan dari pihak sekolah dan komite ya. Itu untuk menyesuaikan dengan potensinya ya harus dilihat bagaimana karakter dari peserta didik SD itu secara umum seperti apa. Jadi kalau dilihat juga ya, maksudnya disesuaikan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari juga, seperti kalau tentang potensi ya pada anak usia SD itu yang perlu dikembangkan itu seperti apa, dan kalau misalkan perkembangannya itu kan perkembangannya yang harus dikembangkan kan seperti perkembangan kognitifnya, terus sosialnya, serta psikomotoriknya yang perlu dikembangkan juga harus disesuaikan dengan ini ya, dengan mungkin bisa disesuaikan dengan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Terus juga lingkungan dari SD-nya itu seperti apa? Apakah memang lingkungannya sudah majemuk
maksudnya terdiri dari berbagai macam karakter siswa, ataupun mungkin dari ini ya, dari apa namanya, mungkin kalau di desa itu juga karakternya seperti apa. Jadi ya intinya untuk mengembangkan tadi ya potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik itu yang harus dianalisis itu ya tadi, potensi peserta didik dari sekolah tersebut secara umum seperti apa, perkembangannya juga disesuaikan dengan teori-teori yang kita sudah ketahui dan kebutuhan dan kepentingannya. Jadi nanti kalau sudah diketahui analisis kekurangan, kelebihan, dan mungkin ini ya analisis SWOT seperti itu. Jadi kalau sudah diketahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan kesempatannya, itu nanti kita bisa mencari cara langkah aplikatif ya untuk maksudnya melakukan pembelajaran di sekolah tersebut. Itu sih dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain dari kelompok 5 yang akan menambahkan, monggo. Oke, bagaimana Bu Yayu? Apa pertanyaan dari Bu Yayu sudah terjawab oleh Mbak Siti? Apa sudah sesuai dengan Bu Yayu? Iya Mbak, berarti itu ya disesuaikan dengan kondisi sekolahnya gitu ya Mbak? Apa gimana Mbak? Dengan kondisi siswanya secara umum seperti apa, terus juga mungkin dari kebutuhan siswanya yang paling dibutuhkan apa, yang mau dicapai pada tahun itu apa, apakah dari ini ya, maksudnya kebutuhannya ketika memang dibutuhkannya prasarana ya itu yang dibetulkan di situnya juga. Itu kan karena terus lingkungan sekitarnya juga seperti apa. Intinya perlu dipelajari terlebih dahulu masalahnya, yang kemudian akan melalui itu nanti akan ada ini ya, alternatif yang bisa dikembangkan. Iya Mbak. Boleh menambahkan sedikit ya? Monggo. Ya, mungkin dari pelatihan sukses hidup nih, Bu. Contohnya di saya kan itu kan ibarat kita dengan telur asin ya. Mungkin di sana anak-anak berpotensi, mereka karena orang tuanya mereka cenderung bisa membuat telur asin, mungkin nanti di sekolah kami akan seperti ada muatan lokal nanti yang nanti produk hasilnya itu akan menghasilkan sebuah telur asin dengan nanti yang nantinya ketika mereka dewasa itu mempunyai skill atau mempunyai potensi yang berguna untuk kedepannya itu seperti itu untuk pengembangannya. Sesuai dengan kondisi lingkungan kami kan memang kebanyakan kan pembuatan telur asin di sana. Jadi seperti itu. Barangkali ada yang lain? Oke. Apakah jawaban sudah sesuai? Iya Mbak, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Ayu. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Vivi. Tentang kurikulum yang dianggap sukses dan alasannya ya Mbak ya. Bagaimana untuk kelompok 5, apakah ada yang mau memberikan jawab? Ya Mbak Dewi, saya Siti mencoba menjawab pertanyaan Mbak Vivi nggih. Tadi kan Mbak Vivi pertanyaannya kurikulum yang menurut kita sukses nggih di Indonesia. Kalau saya pribadi itu kurikulum yang sukses itu ya intinya kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Kalau terjadi perubahan kurikulum berarti kurikulum itu memang ini ya, maksudnya Indonesia itu kan sudah mengalami pergantian beberapa kurikulum, dan itu ya memang kalau menurut saya pribadi itu sudah disesuaikan dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan dari masa-masa tersebut ya, yang kondisi dinamika masyarakat kita pasti berbeda-beda.
Dan ketika kurikulum itu dirasa itu perlu diperbaiki, itu pasti nanti ada dari pusat itu yang sendiri yang ini ya, maksudnya melakukan perbaikan dan pergantian dari kurikulum tersebut. Seperti itu. Begitu Mbak Vivi. Enggak, Mbak. Jadi kan kalau menurut ini ya, kalau ya bagi saya orang awam itu sepertinya kok kurikulum itu cepat berubah gitu. Jadi seperti pergantian menteri, ganti kurikulum lagi. Kayak sesuai masa jabatannya saja gitu loh. Tidak melihat hasil akhir kurikulumnya gitu. Nah, dari hal tersebut itu beberapa kurikulum yang sudah terjadi berarti menurut Mbak Nurjana dan kelompoknya itu yang dibilang sukses lah gitu di Indonesia sudah diterapkan itu kurikulum tahun berapa seperti itu. Alasannya apa? Terima kasih. Ya mungkin barangkali teman-teman yang lain menambahkan. Kalau saya tadi jawabannya seperti itu Mbak Vivi. Ya kayak kurikulum 2013 kemarin ya itu kan sudah disesuaikan dengan ini ya perkembangan bahwa penilaian itu ya dilakukan pada 3 ranah sehingga perkembangan potensi siswa itu menyeluruh ya dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian sekarang berganti lagi menjadi kurikulum merdeka ya yang lebih menekankan bagaimana sebuah pembelajaran itu juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Jadi bisa saja KKM antara si A dan B itu berbeda disesuaikan dengan kemampuannya seperti itu. Ya monggo teman-teman yang lain. Gitu menyambung ya. Dan mungkin dengan kata Mbak pas itu ya, karena mungkin kurikulum itu kan sering bergonta-ganti ya, terutama kalau misalkan menterinya ganti masih ganti lagi ya. Kadang-kadang setiap kurikulum itu juga punya kelebihan dan kekurangannya Mbak. Cuma untuk mungkin sekarang ini mungkin kita tahu ya untuk yang sering Pak Impon mengatakan ya untuk kurikulum merdeka ya yang tentang teori kejahatan itu mungkin seperti itu Pak untuk mengembangkan karakter-karakter peserta yang ada di Indonesia mungkin seperti itu Mbak. Untuk yang kurikulum yang sekarang mungkin. Karena di sini kan siswa siswa bebas untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin nggak seperti dulu, kalau dulu kan terlalu ditekan, gitu. Kalau sekarang dibebaskan, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Itu seperti itu, Mbak, teman dari saya. Barangkali ada yang lain, monggo. Izin menambahkan, Bu. Mbak, udah. Merespon pertanyaan Mbak Vivi yang kurikulum mana yang paling sukses gitu ya. Sebenarnya gini Mbak, sukses itu kan bias ya. Pendapat orang itu kan subjektif. Sukses misal 2006 KTSP dinyatakan misal si A nganggapnya sukses, tapi ternyata pemerintah itu masih menganggap itu ada kekurangan. Jadi intinya itu jangan kita tidak fokus pada mana yang lebih sukses, tapi pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan pendidikan itu lebih fokus ke mana nih yang kurang kita lengkapin. Misal di 2013 itu kan tadi fokus ke itu ya, kognitif, afektif begitu ya. Terus disempurnakan lagi ke kurikulum Merdeka Belajar itu siswa dibebaskan untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya mungkin di ini ya di bidang seni itu siswa di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ya di kurikulum Merdeka Belajar itu siswa bebas untuk memilih dari seni lukis, seni tari itu bebas mana yang sesuai dengan minatnya. Kalau ada yang suka tari ya bisa memilih tari, kalau yang suka lukis ya milih lukis begitu. Terus mungkin untuk kelebihannya dari sekarang ya Mbak kita bahas di kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan yang Mbak Siti tadi yang bahas SWOT itu ya SWOT itu ya Mbak ya. Strength, weakness, terus apa lagi Mbak Siti? Saya lupa. Opportunity. SWOT apa? Oh, ya opportunity, kesempatan. T-nya? Trade.
ancaman. Oh iya, berarti kita kan bahas kelebihan dan kekurangan dan kemungkinan yang akan terjadi, opportunity dan ancamannya, threat-nya ya. Kalau kelebihan di kurikulum Merdeka Belajar kan kita semua udah tahu. Itu siswa dibebaskan itu kan merdeka. Terus banyak proyek-proyek seperti PBL gitu ya. Jadi siswa nanti lebih bisa mengeksplor pekerjaan atau tugasnya itu sesuai dengan mungkin sesuai dengan real gitu ya yang dia temui di lingkungannya begitu. Tapi untuk kelemahannya ada nih untuk kurikulum Merdeka Belajar itu mungkin kapasitas SDM kita ya yang kurang merata untuk mungkin guru dan siswanya. Untuk Jawa mungkin kita lebih unggul, tapi mungkin untuk di luar Jawa itu agak tertinggal begitu. Dan mungkin karena masih baru itu belum terencana dengan baik untuk kurikulum Merdeka Belajar ini. Begitu. Untuk lainnya mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya di kelompok 5. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Halida dan kelompoknya. Oke. Ya, terima kasih. Berarti sudah sesuai ya Mbak Vivi untuk jawaban dari kelompok kami nggih Mbak? Iya, terima kasih Mbak Dewi. Untuk KB1 kami buka untuk 2 penanya dan kami akan melanjutkan untuk KB2. Ya, silakan Pak. Oke Pak, Mbak Halida di KB2 Mbak. Untuk KB2 di sini perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Sebagaimana kita ketahui untuk PKR berbeda dengan proses pembelajaran kelas tunggal. Perbedaan itu timbul karena guru harus melayani kelompok peserta didik yang beraneka ragam, baik dari usia, kemampuan, hubungan sosial, gaya belajar, dan unjuk kerja dan penampilan. Semua unsur yang mengandung perbedaan itu menuntut guru harus memberikan pelayanan yang beraneka ragam sehingga proses pembelajaran yang efektif dan tepat guna dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Untuk dapat menggapai proses belajar yang efektif dan bermakna dalam situasi pembelajaran merangkap kelas, seorang guru perlu melakukan perencanaan yang baik. Dalam perencanaan ini tercakup serangkaian kegiatan sebagai berikut, yaitu 1. Menggunakan standar isi untuk mengembangkan indikator dan pengalaman belajar, dan yang kedua merumuskan indikator atas dasar analisis muatan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, merumuskan pengalaman belajar sesuai indikator yang dirumuskan. Dan yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Dan yang kelima, memilih sumber dan media belajar untuk mendukung pembelajaran kelas rangkap. Baik, di sini ada gambar pada slide berikutnya itu untuk melakukan pengembangan kerangka rencana pembelajaran sesuai dengan diagram yang tampil di layar. Secara praktis dapat diuraikan dalam matriks berikut ini, yaitu dalam merumuskan indikator. Kemudian yang kedua, merumuskan pengalaman belajar dan proses pembelajaran. Dan yang berikutnya yaitu untuk pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR. Untuk pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Halida. Monggo Mbak Halida. Untuk slide selanjutnya Mbak Sulis, Mbak. Mbak Sulis, mohon maaf.
Oke, Mbak Sulis mulai dari pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR. Monggo Mbak Sulis. Pesannya ya? Enggak. Oke, slide 14. Slide 14. Oke. Pengemasan pengalaman belajar dalam rangka PKR. Untuk menerapkan pengalaman belajar dalam PKR ada 2 kelas, 1 mata pelajaran dalam 1 ruangan yaitu menggunakan model PKR 221. Untuk diketahui secara teoritis ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menetapkan topik permasalahan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu ada berorientasi pada tujuan. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik murid, kelas, usia, atau kemampuan. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan guru. Yang keempat, layak sarana pendukung. Yang kelima, tidak bersifat dipaksakan. Selanjutnya, Mbak Rida. Dan selanjutnya, yaitu sekedar mengingatkan dalam tujuan pendidikan dapat digukuskan ke dalam 3 ranah atau gugus kognitif, efektif, dan psikomotorik, di mana gugus kognitif itu berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui dan mengerti suatu ranah efektif yang berkenaan dengan penghayatan, nilai dan sikap, sedangkan ranah psikomotorik berkenaan dengan gerak fisik yang didorong oleh aspek psikologis. Ketiga ranah ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain, akan tetapi merupakan 3 gugus perilaku yang di samping memiliki keunikan atau kekhususan, juga memiliki komunalis atau kesamaan yang umum. Karena ketiga gugus ini perilaku tersebut dapat digambarkan bisa dilihat pada gambar 5.4 itu halaman 5.13. Untuk saling ketumpang tindihan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya Mbak, selanjutnya. Syarat-syarat pemilihan materi. Yang pertama, yaitu ketercapaian kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, gimana sarana. Yang kedua, berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, didukung oleh sarana dan sumber belajar. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan mental murid. Yang kelima, menjadi dasar bagi studi belajar lanjut. Untuk syarat pemilih materinya, Mbak Rida, G. Ke selanjutnya, Mbak. Nah, menurut model Wells dan sebentar. Model Wells. Menurut model Well, Murphy, dan Mr. Gill tahun 1986 itu memiliki 5 langkah dasar. Yang pertama, orientasi atau pendahuluan, di mana guru itu menetapkan tujuan, langkah, dan materi. Yang kedua, pengembangan, yaitu guru menjelaskan konsep atau keterampilan, mendemonstrasikan model atau langkah, dan mengecek pengertian guru. Yang ketiga, latihan terstruktur, guru memandu kegiatan kelompok murid dan memberi balikan kepada murid, dan di mana murid memberi tanggapan. Yang keempat, latihan terbimbing, murid-murid berlatih memahami konsep baru atau keterampilan guru, memantaunya. Dan selanjutnya, murid-murid berlatih lebih lanjut di luar kelas. Yang terakhir, langkah bebas atau mandiri, di mana guru memeriksa dan membetulkan hasil latihan di luar kelas, dan murid melanjutkan latihan mandiri. Ini Mbak, slide selanjutnya, Mbak. Secara umum, ada 2 gugus mode pembelajaran kelas rangkap, yaitu ada proses pembelajaran arahan sendiri atau PBAS, dan proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Menurut Cowles dan Miller, dalam bukunya tahun 1991, halaman 228. Di mana yang pertama, proses pembelajaran arahan sendiri, PBAS, ditandai oleh kemandirian murid, sumber belajar yang memadai, berorientasi, tugas dan masalah, dan motivasi intrinsik yang berdasarkan perasaan ingin tahu. Yang kedua, yaitu ada proses pembelajaran melalui kerjasama atau PBMKS, ditandai oleh proses berbagai ide
dan pengalaman melalui pengolahan, suasana keterbukaan, komunikasi, pemecahan masalah secara bersamaan, pencapaian ide terbaik, saling mendorong dan menghargai, dan membina kerjasama kelompok. Nah, kedua format ini merupakan sarana konseptual yang sangat tepat untuk digunakan dalam PKR. Ini Mbak, selanjutnya Mbak. Cara penilaian terhadap pelaksanaan PKR. Yang pertama, mengecek keterlaksanaan jadwal, di mana PKR yang baik seharusnya terjadwal dengan baik. Artinya di sini siap akan dilaksanakan kapan, di kelas mana, dan materi apa yang akan diajarkan di kelas lengkap. Yang tidak bisa dilaksanakan secara idensial, artinya sewaktu-waktu karena situasi. Karena di sini jadwal harian dan minggu itu sangatlah penting bagi guru maupun murid. Yang kedua, mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas lengkap yang ditangkap. Dalam rangka PKR, tentunya guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan di kelas lengkap. Dan kegiatan itu pun yang diharapkan dapat dilakukan oleh murid. Nah, kita sebagai guru sepakat bahwa pembelajaran apapun, dimanapun dan kapanpun dapat dianggap berhasil bila dapat menghasilkan terjadinya kegiatan belajar murid. Yang ketiga, mencatat materi pelajaran yang tidak sempat diajarkan. Dalam prakteknya, bisa saja terjadi di mana suatu materi pelajaran tidak sampai diajarkan karena situasi mendadak. Dapatkah? Contohnya gini. Contohnya, Anda mendadak mendapat tugas lain, atau terjadi banjir atau kejadian lain. Hal ini tentu harus Anda catat, agar minggu yang akan datang materi tersebut tidak lupa. Sehingga anak tidak merasa dirugikan. Yang keempat, mencatat kegiatan yang tertunda. Hal ini biasanya terjadi karena kehabisan waktu, atau tidak adanya alat atau kehabisan bahan, atau karena gangguan lain. Tidak perlu khawatir, asal kita dapat mencatat dan selanjutnya segera dikerjakan lebih lanjut. Rencanakan kembali kapan kegiatan yang terpaksa tertunda itu akan Anda lakukan. Dengan cara lain, ini untuk memperbaiki rencana pembelajaran sambil berjalan. Atur lagi jadwal untuk minggu selanjutnya. Yang kelima, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid pada hari Minggu berikutnya. Maksudnya di sini, jadi memberikan pijakan atau dasar bagi materi yang akan datang atau memberi tuntutan belajar selanjutnya. Guru menginginkan agar murid dapat berjalan terus-menerus. Proses ini akan sangat bermakna bila guru selalu memberikan murid umpan balik atas kegiatan belajar murid. Di mana itu sebabnya tugas-tugas itu harus kita catat agar pada saat kita dapat mengecek pekerjaan murid akan memberikan balikan secara khusus dan tepat. Oke, Mbak Lida. Cara memilih sumber belajar. Secara sederhana, media mencangkup bahan dan alat audio seperti kaset, video, siaran radio, bahan dan alat visual seperti siaran TV, gambar, dan diagram, benda trion, dan benda sesungguhnya yang dipilih sesuai lingkaran dan tepat guna. Layaknya lingkungannya, artinya media yang dipakai itu tersedia di lingkungan sekitar sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Pak Sulis, untuk KB2, kami buka untuk satu segmen lagi, untuk satu segmen dua penanya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait untuk KB2, monggo dipersilakan. Silahkan KB2.
Silakan. Atau lanjut lagi Pak untuk KB3-nya biar nanti sekalian KB2 dan 3 Pak. Iya, sekalian. Nggih, Sekalian. Pak, nggih. Baik, Iya. baik kami lanjutkan kembali untuk KB3-nya. Untuk pertanyaan nanti bisa setelah KB3 selesai kami bacakan. Baik, untuk KB3 di sini tentang evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Untuk hal ini akan disampaikan oleh Mbak Wakiah. Mbak Wakiah, monggo dipersilakan. Ya, Mbak. Slide-nya, Mbak. Pada KB3, cara penilaian terhadap pelaksanaan PKR. Ada beberapa hal yang perlu dinilai dalam pelaksanaan PKR, yaitu 1. Mengecek keterlaksanaan jadwal. 2. Mengecek keterlaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas-kelas yang dirangkap. 3. Mencatat materi pelajaran yang tidak dapat diajarkan. 4. Mencatat kegiatan yang masih tertunda. 5. Mencatat tugas-tugas murid untuk hari atau minggu berikutnya. 6. Mencatat pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. 7. Mencatat murid-murid yang belum banyak terlibat secara aktif dalam proses belajar. 8. Menuliskan hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki dalam PKR. 9. Mencatat hal-hal yang dirasakan memuaskan dan mengecewakan guru. 10. Mencatat hal-hal yang dirasa perlu untuk dibicarakan dengan guru lain. Berikutnya, Mbak. Bagaimana memanfaatkan hasil penilaian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR? Dari hasil evaluasi dapat dilihat seberapa efektif pembelajaran PKR di sekolah. Kelas mana yang mendapat nilai baik atau sebaliknya, sehingga dari hasil yang diperoleh bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki PKR ke depannya. Berikutnya, petunjuk pelaksanaan praktik mata kuliah PKR. A. Penyusunan rancangan pembelajaran kelas rangkap. 1. Menetapkan model PKR. 2. Menyusun rancangan PKR untuk kegiatan praktik dan simulasi. Berikutnya, Mbak. B. Pelaksanaan praktik dan simulasi pembelajaran kelas rangkap. Rambu-rambu pelaksanaan praktek PKR di kelas mahasiswa sebagai guru. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk praktek dan meminta bantuan kepada teman sejawat untuk mengobservasi penampilan Anda selama melakukan praktek PKR. 2. Menyiapkan peserta didik dan menjelaskan skenario praktek PKR yang akan dilakukan. 3. Mempelajari alat penilaian yang digunakan untuk mengobservasi penampilan Anda bersama kepala sekolah dan teman sejawat. 4. Praktek PKR sebaiknya dilakukan saat jam pelajaran sedang berlangsung dan jika dimungkinkan Anda dapat mempraktekkan model PKR 2-2 dengan menggunakan 2 ruang kelas bersama-sama guru yang mengajar di kelas yang Anda pinjam. Rambu-rambu pelaksanaan simulasi PKR di kelas tutorial. 1. Waktu simulasi maksimum 20 menit. 2. Menggunakan model PKR 221. 3. Pada bagian-bagian pembelajaran kelas rangkap yang disimulasikan dapat Anda lewati dengan mengatakan pre-memory, artinya sudah dilakukan.
Anda dapat mengatakan sudah dilakukan saat mahasiswa lainnya yang bertindak sebagai siswa melakukan diskusi atau mengerjakan latihan. 4. Anda harus benar-benar bersikap seperti guru yang sedang mengajar. 5. Simulasi pembelajaran kelas rangkap akan diamati oleh tutor Anda. Selanjutnya, Mbak. C. Alat penilaian pelaksanaan praktek dan simulasi pembelajaran kelas rangkap. Dalam pelaksanaan praktek PKR diperlukan format alat penilaian yang harus digunakan yaitu 1. Lembar refleksi pelaksanaan praktek pembelajaran kelas rangkap. 2. Alat penilaian kemampuan merancang pembelajaran kelas rangkap. Sudah Mbak, itu slide terakhir. Oke. Saya kembali lagi sama Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mbak Wakia. Berikut kelompok kami telah memaparkan untuk KB2 dan KB3. Baik, berikut kami buka untuk pertanyaan terkait untuk KB2 dan KB3. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Silakan kalau tidak ada nanti ada yang perlu didiskusikan. Monggo teman-teman, barangkali ingin ada yang ditanyakan untuk terkait KB2 dan KB3. Iya Pak, ini sepertinya teman-teman. Gimana? Enggak Pak, gimana Pak? Sudah Apa langsung dari Pak Wantoro gimana Pak? Kayak gitu aja. Nah. Tutup aja Pak. Pak. Baca Bu, yes. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami terkait untuk pemaparan modul 5. Baik, untuk itu kami akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah berpartisipasi dan kami mohon maaf apabila selama berjalannya diskusi ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 untuk menyampaikan paparan
ada 3 kegiatan belajar di penyusunan pembelajaran kelas rangkap. Karena teori ini atau di modul 5 sebagai penunjang pada tugas penyusunan RPP kemarin. Jadi penyusunan RPP yang disusun kemarin, pokok-pokoknya bisa dipelajari di modul 5 ini. Dan kemarin sudah dipraktekkan tentang praktek simulasi pembelajaran kelas rangkap. Nah, di praktek pembelajaran simulasi kelas rangkap kemarin, di samping harus berdasarkan skenario-nya PKR. Skenario pembelajarannya itu dari RPP yang sudah disusun. Dari RPP yang sudah disusun, ada yang berdasarkan modul, berdasarkan yang ada di modul, tapi ada juga RPP-nya itu pakai RPP yang baru, RPP yang pakai kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013, tidak masalah, tergantung yang dipakai. Untuk melengkapi pemahaman tentang materi RPP ini, coba Bapak Ibu buka LMS-nya. Di LMS itu pada diskusi, pada materi diskusi season 5. Pada materi diskusi season 5 yang menggunakan laptop ini akan lebih cepat. Coba di LMS di diskusinya, di diskusi season 5. Ntar saya juga ikut membuka ini. Nggak bisa dibuka, Pak. Restricted. Apa? Coba. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dibuka? Nggak bisa diklik. Bisa, Bapak. Ya. Nggak bisa, Bapak. Ya. Oh iya. Ya. Baik, saya kasih bahan untuk didiskusikan tentang materi RPP. Bapak Ibu bisa lihat di halaman, kalau di buku saya itu buku lama ini, yang ada latihan 5 titik. Lima titik 4. Tapi Bapak Ibu bawa ininya enggak, bawa kurikulumnya, bawa KIKD-nya. Untuk mengerjakan ini harus ada KIKD ini. Untuk mengerjakan ini harus ada KIKD. Jadi ada 5.4, 5.5, dan 5.6. Kayaknya beda halaman, Pak. Halaman ya. Tapi kalau di modul baru 5.4 itu halamannya 532. Ya. Latihannya 5.4 nggih, Pak? Iya, 5.4. Halamannya di 5.32. Modul yang baru. Jadi sebagai latihan, coba Anda kerjakan dalam kelompok tugas sebagai berikut. Jadi ini tugas kelompok. Tugas kelompok pakai bukan perorangan ya, tugas kelompok. Sebagai latihan Anda kerjakan ambil satu kompetensi dasar KD ya. KD di bidang studi IPS dan Bahasa Indonesia. Ambil salah satu KD. Kemudian jabarkan topik tersebut ke dalam subtopik ke kelas 3, 4, 5, 6. Tapi harus
harus punya ini KD kelas 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu bawa KD, ada KD enggak kompetensi dasar di kurikulum 2013 di rumah, maksudnya itu yang di rumah atau di sekitar Bapak Ibu. Ya ada. Filenya Ada Bapak. sih Pak di rumah di RPP. Ada, Pak. Adanya di RPP. Ada ya? Ya, ya, ya. Ini untuk mengerjakan ini harus pegang KD. KD kan tidak bisa dikarang ya, tidak bisa dikarang, harus lengkap. Coba soalnya berkaitan ini antara 5.4 kemudian 5.5 gunakan hasil latihan berupa ras dan pokok ini harus berkaitan karena harus punya itu, harus punya ini ya. Baik, Bapak Ibu, sebentar. Saya akan menampilkan, atau mungkin ada yang bisa menampilkan lebih dulu salah satu tugas dari teman-teman mahasiswa yang sudah buat RPP, kemudian RPP-nya itu dipraktekkan di dalam pembelajaran simulasi. Bentar ini. Sekarang kelompok 5, anggotanya siapa saja ya? Nusewu, kelompok 5 tadi. Siapa? Kelompok 5. Kelompok 5 Bawa dengan Mbak 2 Kia ya? Dewi. Bapak. 2 Kia. J. 2 Kia lagi? Bu Siti Nurjana. Bu Siti Nurjana. Dewi Ratnawati. Dewi Ratnawati. Halida Asofa. Mbak Halida Asofa. Iya, Halida Asofa. J. Terus Sulistianing Tias Bapak. Iya. Kemudian Vivi. Oh, Bu Sulistianing Tias. Iya. Coba Bu Akia, yang pertama ini. Kan kemarin ngirim tugas saja. Ngirim tugas video pembelajaran yang simulasi itu. Coba ditampilkan videonya di web ini. Di web ini. Jadi buka videonya. Ya. Ya gimana? Maaf, buat rencananya nanti siang, Pak. Oh iya, ini iya belum ini. Coba kalau Bu Siti Nurjana. Bu Sulis, Pak, yang sudah, Pak. Yang sudah Bu Sulis, Pak. Yang sudah Bu Sulis, pangapunten. Maksudnya ini di share ya, di share itu akan ada dipakai fasilitas share seperti share. Nah, seperti PPT itu ditampilkan. Jadi Bu, saya tampilkan ya Pak. Videonya tampilkan, kemudian semuanya, teman-teman semuanya diperhatikan. Kemudian dinilai mulai dari penampilannya, kemudian apa yang kelebihannya apa, yang perlu diperbaiki apa, perlu perbaikan apa. Itu dari pembelajaran yang ditampilkan. RPP-nya tentang apa, tapi disampaikan dulu, di-share dulu RPP-nya. Bahasanya tentang apa, apakah antara RPP dengan yang disampaikan sama apa tidak maksudnya. Monggo Bu Sulistianing Tias. Maaf ya Pak, banyak kurang ya Pak, saya masih belajar Bapak. Di share-nya di grup atau gimana Bapak?
untuk yang RPP-nya di share-nya di screen share Pak atau gimana Bapak? Kalau tidak ya nanti disampaikan ya di screen share halaman depannya aja, maksudnya biar teman-teman tahu pokok bahasanya itu membahasnya tentang apa. Kemudian nanti diganti screen share tentang video. Sudah terlihat Bapak? Tentang Belum? belum terlihat Bapak? Sudah, Mbak. RPP-nya sudah. Sudah terlihat Mbak? Oke. Ya sudah. Ya, Bu Sulistianing Tias, pokok bahasanya tentang gaya Pak. Ya, saya dapat gaya kelas 4, gaya dalam bentuk benda sama campuran homogen dan heterogen Bapak. Oke. Bu. Oke. Videonya Bu. Bisa close dulu ya Pak. Untuk mendapat nilai tambahan ini. Sudah terlihat mungkin ya Pak untuk videonya? Sudah tampil? Tapi belum diputar. Jadi Bapak nggih. Apa barangkali banyak kekurangan Pak? Saya minta masukannya. Iya. Belum muncul suara ya? Oh, belum muncul Bapak? Iya, suaranya belum. Teman-teman gimana? Sudah terdengar belum suaranya Bu Sulis? Belum, Belum Bapak. Barangkali yang tahu gimana Itu ya Pak? audionya mungkin belum diklik Mbak Sulis. Gimana Mbak? Audionya? Coba jenengan di stop terus, saya yang nge-share coba. Oh iya Mbak, sebentar Mbak. Itu sebentar Mbak. Kayak pantomim. Ya sebentar Mbak, ada WA dulu. Saya di grup WA nggih. Tadi sudah muncul kan ya Mbak? Belum ada suaranya. Iya. Suaranya.
Barusan sudah muncul belum teman-teman? Suaranya belum, videonya sudah. Aduh. Tadi udah muncul suaranya belum? Belum, Mbak. Oh, berarti laptop Tuh. saya nggak bisa suara berarti. Mantap suaranya Vivi. Belum, Mbak. Belum. Coba yang lain deh, coba. Coba Mbak Vivi. Bisa Mbak Vivi? Iya, Mbak. Mohon maaf. Sinyal saya di sini juga kurang baik ya, Mbak. Ini coba tak buka dulu sih. Video aja gimana, Mbak? Oke, paparan paling
Suaranya buatan Bapak. Belum ya? Belum ada suaranya ya? Belum Nggak ya? ada, Mbak. Belum ada nggak Pak suaranya Pak? Belum. Gak bisa Pak Lukman aku. Coba tak coba lain itu Mbak. Coba. Benar Mbak. Oke.
Belum absen ya ini ya, Bu Sulis? Belum, Pak. Belum. Pak Imran. Udah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Oke, silakan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berhubung hari ini kelas 4 ya. Ya, dalam hadir anak-anak 4 bisa masuk simak ya. Silakan nanti kelas 5 kalian bisa membawa perlengkapan belajar kalian. Ya, nah silakan nanti ditunggu di kelas 5. Nah, oke untuk kelas 5 nanti untuk kelas 5 ada di sebelah kiri ya. 2 baris dan untuk kelas 4 ada di sebelah kanan. Silakan yang kelas 5 semua bergabung sebelah kiri dan yang kelas 4 silakan masuk dan bergabung sebelah kanan. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah masuk semua ya, hari ini kita belajar satu kelas itu terdiri dari 2 tingkatan kelas 4 dan kelas 5. Ibu harapkan walaupun kita dicampur, walaupun kita bersama-sama, semoga nanti pembelajaran kita hari ini efektif ya. Nah, sebelum memulai pelajarannya untuk kelas 5, ayo kerja silakan berdoa dulu. Sekarang masih semangat ya? Oke, semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya seperti biasa ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi semangat dari ini ya. Nah, sebelum pelajaran Ibu akan mengabsen dulu. Kira-kira untuk kelas 5, lihat kelas 5 temannya kalian. Coba tengok kanan kirinya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh, nihil, oke. Untuk kelas 4-nya, yang tidak berangkat hari ini siapa? Tegar, Bu. Kenapa Tegar? Kan harus. Lagi sakit, semoga nanti diberikan sumbangan ya, sehingga nanti besok kita bisa berkumpul kembali. Untuk kelas 5, untuk materi hari ini, itu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sedangkan kelas 4, untuk materi hari ini, itu adalah, kemarin kan sudah di dalam kelas kalian ya, tentang gaya. Lihat, nah sekarang kelas 4 hari ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Silakan kamu buka halaman 20 pada buku tema kalian. Nah, silakan dibuka itu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk kelas 4-nya, nanti ketika itu mengajar kelas 5, kalau kelas 4-nya juga tidak boleh berisik, jadi kita bisa baca bersama-sama. Nah, untuk kelas 4-nya, silakan kalian buka buku di tema kalian, halaman 5. Nah, masih ingat nggak untuk pembelajaran yang kemarin? Kalian lihat ya di bukunya Pak Muri ya, itu tentang gaya, pemacaran gaya. Siapa masih ngasih pembelajaran yang kemarin tentang gaya? Coba siapa yang ingat? Ayo, angkat tangannya
pembelajaran kemarin ya. Oke, lihat apa tuh gaya? Oke, betul ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Oke, siapa lagi? Ibu mau tanya siapa yang sudah belajar tadi malam? Coba kira-kira kalau misalkan ibu tarik ini meja ini, yang kejadian ya, itu tarik bergerak tidak? Iya, pinter bergerak ya. Kenapa sih mejanya bergerak? Ya, Abdul. Ya, karena adanya gaya. Ingat tadi udah gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika diberikan gaya, tarikan atau dorongan dia akan bergerak. Ya. Nah, ini untuk laki-laki bertanya, siapa yang suka main sepak bola? Oh, semuanya cewek juga suka ya. Oke, Zena dan Gibran. Kalian apa sih kalian lakukan dengan bolanya? Diapakan bolanya? Biar ke teman kalian. Dioper, oke, saya dioper. Dia apa lagi? Ditendang. Ibu tanya, kalau bolanya dioper, bolanya ditendang, itu ada pengaruh dari gaya enggak? Ada. Oke, pinter ya. Betul. Bola itu bergerak karena adanya gaya. Gaya apa? Gaya yang mendorong, didorong aja dia bergerak. Ya. Nah, itulah pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tadinya bendanya diam bisa menjadi bergerak, atau kebalikannya bendanya bergerak jadi diam. Contohnya, ibu punya apa ini namanya? Wah, ini pasti tahu semua ya. Apa namanya? Bola. Ketika bola ini dilempar, ibu tangkap lagi. Dia kan akan bergerak ya. Kenapa? Karena ini gaya. Ibu dorong kak. Setelah didorong ibu tangkap, oh dia diam. Inilah pengaruh gaya. Gaya dapat berpengaruh terhadap gerak benda. Kalian perhatikan ya, ibu akan menendang bolanya ke Lisa. Nah, sekarang kamu sudah perhatikan ya, tadi ibu nendang ya, lalu dikembalikan lagi. Kira-kira arahnya berbalik apa arahnya nanti? Yang kita berbalik ya. Nah, apa? Itu adalah salah satu pengaruh gaya juga. Gaya dapat mengubah arah benda. Yang tadi ibu lempar ke utara, dia akan berbalik ke selatan ketika ada gaya. Ya. Oke, yang ketiga. Ibu punya sebuah ibu tanya bentuknya dulu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi panjang ya. Ketika ibu akan membuat perahu, ibu akan buat perahu nih. Nih, buat perahu. 2, 3. Nih, sekarang ibu sudah membuat ya ini. Yang tadinya dia persegi panjang, bentuknya sekarang jadi apa berubah bentuknya jadi apa? Jadi perahu. Kenapa sih bisa berubah? Karena ini gaya. Jadi yang ketiga, pengaruh gaya yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Itulah yang akan kita pelajari nanti. Yang maka tujuannya di sini yang pertama, siswa dapat tujuan belajar ini siswa dapat mengetahui benda. Oke, itulah tujuan ini. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk gaya? Ya, silakan angkat tangan, jangan malu. Nah, hari ini berarti kalian akan berdiskusi ya. Ini sudah membuatkan lembar kerjanya, beserta didiknya. Kalian tuliskan kelompok anggota kalian ya. Nanti untuk hari ini kan ada 12 anak yang berangkat, dan di satu kelompok itu ada 3 anak. Jadi ada 3 kelompok ya untuk hari ini. Nah, setelah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, nanti kalian akan disuruh untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sambil kelas 4-nya berdiskusi, kasih waktu 20 menit. Nah, ibu akan menerangkan di kelas 5. Untuk kelompok 4-nya boleh diskusi, tapi jangan ramai ya, jadi biar kelas 5-nya tidak terganggu. Oke ya, kelas 5-nya hari ini ya. Kalian sudah membaca halaman 20 ya. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan apa yang kalian baca sih tadi halaman 20? Ya, Maulana. Tentang apa? Tentang kita campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, betul sekali ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang campuran ini. Masih ingat nggak? Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat tentang apa itu campuran? Oke, apa sih campuran? Itu yang menggabungkan 2 zat atau lebih tanpa menggunakan reaksi kimia. Jadi kamu aduk aja juga bisa jadi sebuah campuran ya. Tapi nanti apakah itu terus campuran homogen atau heterogen? Nah, inilah yang akan kita bahas. Siapa
Ini pasti ya, kalau bapaknya lagi siang-siang kan pengen yang teh ya. Siapa yang pernah? Oke, pernah ya. Kalau teh itu campurannya apa? Apa dan apa? Air, gula, lalu ada teh ya. Nah, kira-kira ketika penyusun ini kalian campur, ada air, ada gula, ada teh, ya. Kira-kira tercampur sempurna tidaknya? Ada nggak sisanya? Nanti ada ampasan di bawahnya nggak? Ya tidak ada ya. Coba kalau nggak ada nanti kalian coba ya. Kamu bikin teh, kamu tuangkan lagi di satunya atau dua satunya. Bisa nggak juga yang sebelumnya? Tidak bisa ya. Nah itu yang namanya campuran homo. Homo itu sama. Artinya ketika dicampur itu tidak akan terjadi atau tidak akan bisa dibedakan. Mana penyusun A, penyusun B. Semuanya selalu sempurna. Nah, nih, ini ada gelas ya. Ini punya 2 gelas ya, ada gelas air, jangan dibingungkannya. Ya, nih ada apa nih? Ada sirup, suka ya kamu ya siang-siang sirup, dan ada kopi nih, sukanya kopi. Jadi ibu akan dan air. Nah, apakah itu campuran homogen atau campuran heterogen? Bisa kalian checklist ya, sampai nanti pada percobaan yang terakhir. Nah, setelah kalian percobaan terakhir, lalu kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Setelah nanti dikasih waktu 20 menit, ya kalian tanya. Kalau campuran mungkin bagaimana sih? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Campuran ya tidak dapat dipisahkan penyusunnya. Itu ya kalau secara sempurna, betul. Yang kedua ada campuran heterogen. Apa itu heterogen? Gitu. Ingat, itu saya mau kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan. Oke, kalau waktu sudah habis silakan dikumpulkan per kelas masing-masing di depan hubungan depan ya. Terus yang sebelah kiri juga bukan di sebelah kiri. Kesimpulannya. Oke, untuk membaca dari ibu rasa cukup sekian ya. Jangan lupa nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Kalian untuk kelas 4-nya nanti belajar lagi tentang macam-macam gayanya, ada gaya otot, gaya gravitasi. Nah, sedangkan untuk kelas 5-nya nanti kalian bisa nanti belajar tentang unsur dan senyawa. Silakan nanti kalian bisa belajar di rumah ya. Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Tadi tentang simulasi praktek mengajar yang dilaksanakan oleh Bu Sulistianing Tias, itu melakukan pembelajaran kelas rangkap secara simulasi. Dari apa yang sudah dipaparkan itu, silakan barangkali ada yang memberikan masukan, tanggapan tentang video tersebut. Yang belum lengkap apa, yang belum ada itu apa, atau sudah lengkap secara keseluruhan. Mulai dari kegiatan awal pembelajaran, inti, dan penutup, khususnya kegiatan intinya. Tapi tadi awal pembelajarannya sudah cukup baik. Ada mungkin berdoa, ada mungkin semangat berupa tepuk tangan, mengabsen siswa dan sebagainya. Tapi mungkin ada satu yang kurang, apa silakan di pembukaan itu. Nggih, izin mengomentari nggih, Pak. Nggih, komentar monggo. Bu Vivi nggih. Bu Vivi. Silakan, Bu. Nggih, mohon maaf sebelumnya Bu Sulis kalau saya ini ya Bu ya mengomentari. Iya, kalau saya lihat itu ini ya Pak, kalau keseluruhan sudah bagus Pak, cuman mungkin ini ya Pak, tempo bicaranya mungkin agak sedikit diperlambat agar anak-anak mungkin tidak terlalu cepat dalam mengikuti gitu Pak. Kemudian nggih, terus mungkin kontak dengan siswanya mungkin itu kurang ya Pak, mungkin lebih ditambahkan lagi kontak dengan siswa. Jadi itu penglihatannya
atau fokusnya ke siswa itu mungkin masih kurang, Pak. Jadi Bu Suri seperti mungkin sibuk sendiri atau mungkin grogi atau gimana gitu. Saya kurang tahu, mungkin kontak dengan siswanya mungkin kurang. Terus tadi yang di kegiatan awal apakah sudah mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya gitu, Bu? Saya tadi putus-putus oleh jaringannya. Mungkin itu. Kemudian tambah motivasi lagi. Nggih, Pak. Ya, udah Bu Vivi, gimana? Tadi Bu Vivi, ada lagi yang mau menanggapi? Nanti sekalian Bu Sulis menjawab. Atau Bu Sulis sekarang dikomentari Bu Sulis bagaimana masukan dari Bu Vivi tadi yang mengatakan bahwa bicaranya terlalu cepat, kontaknya kurang. Iya, Pak. Masalah cepat sama, apa ya? Grogi juga, Pak. Kalau gitu kan grogi juga, pasti grogi, Pak. Jadinya iya. Video pertama. Enggak, Bapak. Iya. Kemarin kan juga ngambilnya juga dadakan, Bapak. Ya, tapi entah itu kurang sedikit seperti itu. Kalau dibuat beberapa video lagi pembelajaran dan bila perlu dibuat video pembelajaran dengan menampilkan siswanya secara lengkap. Bagus, Bu Sulis. Kemudian nanti diupload di channel YouTube-nya itu kan sudah punya channel YouTube ya, Bu Sulis. Nah, sudah punya channel YouTube. SD, Pak. Pakainya SD, Pak. YouTube SD, Pak. Oh, SD nggak apa-apa. Nanti SD, di SD itu kemudian nanti kan terbiasa lah membeli pembelajaran. Syukur nanti punya channel sendiri, di-subscribe, teman-temannya suruh subscribe, sehingga nanti apapun video dengan berbagai macam jenisnya, tidak hanya pembelajaran, mungkin berupa tutorial atau apa, dan akan lebih membuat pembelajaran bagi kita semuanya tentang teknik menyampaikan pelajaran di kelas tapi lewat YouTube. Ya, tadi Bu Vivi sudah ditanggapi oleh Bu Sulistianing Tias bahwa memang agak gugup, tapi ya wajar, saya kira wajar, dengan berjalannya pengalaman akan makin mantap di dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian Bu Vivi itu barangkali lupa menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Ketika awal pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi hari itu akan membahas tentang apa disampaikan ke siswa. Jadi siswa itu siap arah pembicaraan atau tujuan yang akan dicapai akan tahu sebelum Tadi ada, Pak, dituliskan di papan tulis, Bapak. Cuma mungkin nggak itu suaranya mungkin, Bapak. Ya, papan tulis ya. Cuma disampaikan ya, makanya nggak dengar ya. Nggak jelas. Bagus ya, yang penting ada nanti disampaikan. Bagus secara keseluruhan sih. Atau teman barangkali ada yang menanggapi lain? Teman? Kalau tidak ada yang menanggapi sudah bagus. Saya ingin satu lagi tapi yang Bapak-bapak ini. Kalau di sini saya Bapak Zelani Sidik, Pak. Pak Zelani mana Pak Zelani? Ini saya lihat sudah ada videonya. Pak Zelani. Ini tadi dibantu Pak Imron ya? Siapa yang meng-share? Apa Pak Lukman? Apa siapa ini? Imron, Pak. Iya, Pak Imron, Pak. Imron, ya. Ini Pak Zelani Sidik. Hadir enggak ini? Saya tadi sampai lupa ngabsen. Ngabsen sampai lupa. Pak Zelani Sidik hadir enggak? Kalau tidak, siapa yang di kelompok 5 yang sudah menyampaikan ini, sudah men-share, mengirimkan tugas video. Bu Ripanatun hadir enggak? Bu Ripanatun. Hadir, Pak. Okay. Hadir. Bu Dewi Siti Rohaidah. Bu Dewi. Hadir, Pak. Pak Aresti Fauzi. Hadir, Pak. Pak Kuswandi. Ya.
Pak Kuswandi. Hadir Pak, hadir. Bu Vivi tadi ada ya, Ye. Bu Vivi. Nggih, hadir Pak. Bu Ayuni Nurul Fikri. Bu Ayuni. Nggih, hadir. Nggih, Ye. hadir. Ini Pak Selani Sidik. Belum hadir. Oh, belum hadir. Bu Triana Andriani. Triana hadir, Pak. Ye. Bu Wiwin Winarsi. Hadir, Pak. Ye. Umaisha, Umanisha. Ya. Umanisha belum dengar ini. Pak Lukman. Lukman Abikin. Hadir, Pak. Hadir. Ye. Kemudian Bu Erita Rahmayanti. Ya, Pak, hadir, Pak. Ye. Bu Nur Laili. Hadir, Pak. Ye. Bu Yulina Fitri. Hadir, Pak. Ye. Bu Diah Arsanti. Hadir, Bapak. Ye. Pak Imron. Nggih, hadir, Pak. Ye. Bu Rina. Nggih. Ye. Bu Rina. Hadir, Pak. Ye. Bu Indah Mirnawati. Hadir, Pak. Indah hadir. Kemudian Bu Siti Nur Janah. Ada ya tadi. Hadir. Bu Halida. Halida hadir, Pak. Ibu Dewi Ratnawati. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Bu Sulistianing ada. Pak Rizal Abdul Khalid. Hadir Pak, Aris hadir. Bu Rahayu. Hadir, Pak. Hadir. Bu Mustikawati. Hadir, Pak. Bu Nur Fitriani. Hadir, Bapak. Berarti hari ini hanya satu yang belum tampak. Belum tadi subsen belum ada. Pak Zelani Sidik. Dengan Bu Mahisha Umanisha ada dua ini yang tidak hadir pada hari ini. Ya baik, cukup saja ya. Tadi sudah diwakili oleh Bu Lis yang sudah menyampaikan video pembelajarannya dengan baik. Nanti yang lainnya saya buka satu persatu dan saya nilai. Kalau bisa yang lengkap dalam arti videonya ada, kemudian uji kompetensinya ada, uji kompetensinya. Uji kompetensi itu soal itu yang waktu pertemuan pertama kan dasar. Isinya uraian soal, maksudnya biar satu pasang. Yang sudah Bapak Ibu buat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan tutorial webinar pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan webinar yang ke-7 di hari Minggu. Di hari Minggu tetap tanggal 22 Mei. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak. Iya, sampai jam itu.